بسم الله الرحمن الرحيم. Kenapa di Indonesia kita bermanhaj syafi'i? Bukan manhaj ya, madhab, beda. Manhaj itu adalah metode hidup, manhaj. Kalau madhab itu pemahaman, pemahaman dari sisi fikih. Kenapa Indonesia mayoritas ya itu memang karena madhab syafi'i yang dulu dibawa oleh para ulama-ulama kesini. Dan Imam Syafi'i salah satu imam yang diakui oleh ahli sunnah wal jamaah. Sama juga di Turki mayoritasnya Hanafiyah, madhab Hanafi. Di Afrika Maliki, di Timur Tengah Hambali, gitu kan? Jadi rata-rata teman-teman di Saudi madhab Hambali, di Indonesia Syafi'i, memang begitu. Di Turki, di Eropa itu Hanafi. Jadi jangan heran kalau cara sholat gitu kan, itu seperti Hong Kong ke atas ya, Cina, Hong Kong sampai ke Turki semua itu memang Hanafi. Makanya azannya agak beda, dia sampai beberapa kali. Iqamah pun seperti azan, tetap dua-dua kali. Ya, saya kemarin waktu begitu sholat diundang di salah satu masjid di Hong Kong itu, ternyata iqamahnya begitu. Mazhab Hanafi. Dan itu punya dalil, selama dalam 4 mazhab ini diakui. Dan kita harus bisa memahami. Beda antara perilaku yang bisa membawa pada kekufuran, seperti orang minta-minta ke kuburan, gitu kan. Kemudian menyembelih kepada selain Allah. Ini semua perbuatan-perbuatan ini tidak bisa ditoleransi. Kalau sampai pada kekufuran, walaupun dia menisbatkan diri kepada salah satu madhab, karena 4 imam madhab ini pasti memungkiri perbuatannya. Seperti di Indonesia banyak orang yang mengaku Syafi'i tapi ngambil tanah-tanah kuburan, minta-minta pada kuburan. Ini dalam madhab Imam Syafi'i sendiri dilarang. Nggak boleh ini, kalau Imam Syafi'i hidup sudah dilarang itu pasti, nggak mungkin. Dalam buku-buku beliau tidak pernah menyebutkan bolehnya suruh minta-minta pada kuburan gitu kan. Nah ini sesuatu yang sudah sampai pada penyimpangan, ini harus diluruskan. Tapi kalau masalah yang berselisih ulama cuma masih punya dalil, seperti Imam Syafi'i bilang kunut subuh, Imam Ahmad bilang tidak kunut subuh, ini toleransi. Harus kita bisa menerima itu. Tapi kita bisa menjalankan apa yang kita paling yakini, gitu kan? Terutama kita kembalikan kepada dalil yang paling kuat. Makanya dalam masalah kunut misalnya pernah saya jelaskan, Imam Syafi'i mengatakan hadis yang berhubungan dengan kunut semuanya diterima oleh beliau. Imam Ahmad muridnya, dan memang Imam Ahmad lebih faham masalah hadis, karena Imam Syafi'i pernah bilang, hai Ahmad, kalau sampai kepadamu berhubungan dengan hadis Rasulullah SAW, sampaikan kepada kami karena kau lebih faham. Imam Ahmad melemahkan hadis itu kan, nggak boleh ini, dalam hadis ini tidak bisa dipakai menurut Imam Ahmad. Setelah Imam Syafi'i ke Mesir, tinggal di Mesir, dan Imam Ahmad tinggal di Irak, jaraknya jauh kan. Nah murid-muridnya ini sering menukil pendapat satu sama yang lain, jadi kelihatan perselisihan pendapat memang besar. Pernah ada murid Imam Ahmad datang dan berkata, wahai Imam, kalau kami sedang sholat di belakang Syafi'i, mereka kunut, kami nggak kunut, gitu kan? Apa yang kami harus lakukan? Kunut atau tidak? Kata Imam Ahmad, kalau kau tidak mau kunut, jangan sholat dengannya. Artinya jangan sholat. Maksudnya apa? Kunutlah. Apa hubungannya tidak kunut? Karena masih ada dalil, gitu kan? Masih ada pemandu, ini namanya masalah khilafiyah. Di Indonesia sekarang teman-teman yang belajar ini, apalagi sudah mulai masuk pengajian sunnah, biasanya mereka tidak bisa memilah mana yang bid'ah mukaffirah, mana bid'ah yang masih masalah khilafiyah. Kalau bid'ah mukaffirah, kayak tadi saya bilang, ambil-ambil tanah kuburan, taruh air, dianggap berkah, beristighatsah, minta tolong kepada kuburan tersebut, ini kufur, ini bahaya, nggak boleh. Dalam madhab 4 pun ditolak ini sebenarnya. Tapi kalau masalah perselisihan tentang ada hadis, cuma yang satu lemah, yang satu mengatakan boleh dipakai, ini perselisihan di antara ulama. Kita kalau mau lebih dalam menuntut ilmu, cari dalil yang paling kuat, kemudian kita ikutin. Jadi tidak harus kita, oh ya saya madhab Syafi'i, lalu semua madhab Syafi'i saya ambil. Bisa saja ada pendapat beliau yang bertolak belakang dengan hadis, maka kita dahulukan pendapat ulama yang lain. Boleh kita bermadhab dari salah satu 4 ini, tapi jangan fanatik dengan pendapat itu. Sehingga kita langsung memvonis orang lain salah sementara masih ada dalil. Kalau ini bisa difahamin, tidak ada perselisihan sebenarnya di antara umat.